Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelumnya terima kasih pada Bapak Kafi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan pelajaran hari ini. Hari ini kita akan masuk pada pembahasan tentang konsep am dan khas dalam istidlalil ahkam. Kita masuk pada pendahuluan. Am dan khas adalah dua konsep fundamental dalam usul fikih. Memahami keduanya sangat krusial untuk istidlalil ahkam, yaitu proses penarikan hukum dari dalil-dalil syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tanpa pemahaman yang tepat, bisa terjadi kesalahan dalam interpretasi dan penetapan hukum. Nah, dalam keilmuan Islam, khususnya disiplin usul fikih, dua konsep fundamental yang tak terpisahkan yaitu adalah am dan khas. Am artinya umum, khas artinya khusus. Nah, memahami secara mendalam perbedaan hubungan dan implikasi dari kedua konsep ini bukannya sekedar untuk penambahan wawasan teoritis, tetapi juga sebuah persyaratan yang krusial bagi siapapun yang ingin terlibat dalam proses istidlalil ahkam, yaitu istidlalil ahkam yaitu aktivitas penarikan hukum syariat dari sumber-sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kita masuk pada definisi am, yaitu umum. Am secara bahasa berarti menyeluruh, mencakup semua individu atau jenis. Nah, makna secara intuitif mudah dipahami. Sesuatu yang umum berarti tidak ada pengecualian atau batasan khusus. Namun dalam terminologi usul fikih, definisi am jadi lebih spesifik dan terukur. Am yaitu lafaz teks yang menunjukkan makna umum yang mencakup semua bagian-bagiannya tanpa batasan, baik secara hakiki maupun perkiraan. Nah, secara istilah, lafaz teks yang menunjukkan makna umum yang mencakup semua bagian-bagiannya tanpa batasan, baik secara hakiki maupun perkiraan. Contohnya, kita masuk pada contoh firman Allah yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Lafaz al-bai' jual beli adalah am, yaitu mencakup semua jenis jual beli. Mengapa am? Karena kata jual beli di sini tidak dibatasi pada jenis jual beli tertentu, waktu tertentu, atau objek tertentu. Nah, ia mencakup semua jenis jual beli. Nah, baik itu beli tunai, cicilan, atau jual beli online, jual beli saham atau sebagainya. Dan di sini semua pihak yang terlibat, baik pembeli maupun penjual, dari berbagai latar belakang. Oleh karena itu, lafaz am ini memahami bahwa prinsip dasar dalam syariat Islam adalah kehalalan jual beli secara umum. Nah, ini menjadi kaidah pokoknya. Masuk pada lafaz-lafaz yang menunjukkan keumuman am. Lafaz-lafaznya itu isim mausul atau yang disebut dengan kata sambung. Seperti man, yaitu siapa saja, kemudian ma, apa saja, kemudian alladzi, yang artinya yang. Contohnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian isim syarat, kata syarat, seperti man, ayu, atau ida. Contohnya, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Kemudian nakirah dalam konteks nafi. Contohnya, la ilaha illallah, lafaz ilaha menjadi umum karena dinafikan. Kemudian al-istighraq, contohnya al-insan,
manusia, dan al-ard, bumi. Masuk pada khas, yaitu khusus. Definisi khas secara bahasa berarti terbatas, khusus, atau tertentu. Nah, secara istilah, lafadz yang menunjukkan makna khusus terbatas pada suatu individu atau jenis tertentu, atau sebagian dari apa yang dicakup oleh lafadz umum. Contohnya firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, maka mereka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Nah, lafadz alladzina yutiqunahu adalah khas, merujuk pada mereka yang memiliki uzur syar'i namun mampu membayar fidyah, bukan semua orang yang berpuasa. Lafadz alladzina yutiqunahu kenapa khas? Karena meskipun sekilas kata orang tanpa umum, namun yutiqunahu berfungsi sebagai pembatas atau pengkhusus. Para ulama tafsir dan fikih berdasarkan konteks ayat dan riwayat menafsirkan yang berat menjalankannya itu di sini bukan berarti orang yang secara fisik kuat berpuasa, melainkan merujuk pada golongan tertentu yang memang kesulitan berpuasa secara permanen atau berkepanjangan, tapi masih memiliki kemampuan untuk membayar fidyahnya itu. Contohnya, orang tua yang renta dan lemah, kemudian orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya. Nah, bahkan ada pandangan memasukkan wanita yang hamil atau menyusui khawatir yang dirinya atau bayinya itu kenapa-napa. Nah, meskipun pandangan dominan menganjurkan mereka untuk mengqadha puasa. Nah, dengan demikian, ya, alladzina yutiqunahu adalah khas karena ia mengkhususkan dari keumuman perintah puasa yang ditunjukkan kepada setiap mukallaf, orang yang terbebani syariat ya. Ia hanya berlaku untuk kelompok spesifik dengan kondisi tertentu. Hubungan am dan khas, yaitu takhsis, pengkhususan. Dalam disiplin usul fikih, am dan khas adalah dua konsep fundamental yang saling melengkapi. Hubungan krusial antara keduanya terwujud melalui proses atau pengkhususan. Ini adalah jantung takhsis dari bagaimana para ulama menetapkan hukum syariat dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, singkatnya, dalil khas seringkali berfungsi untuk membatasi atau mengkhususkan cakupan hukum yang ditetapkan oleh dalil am. Ini bukan berarti dalil am itu dibatalkan, melainkan aplikasinya menjadi lebih spesifik dan terbatas pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, sementara yang bagian yang tidak dikhususkan tetap berada di hukum dalil am. Nah, pentingnya takhsis ini dalam istilah ahkam itu nggak bisa diremehkan ya. Contohnya bisa mencegah kesalahan hukum. Nah, banyak ayat dan hadis itu menggunakan redaksi umum yang kemudian dijelaskan atau dibatasi oleh dalil lain. Nah, tanpa takhsis akan beresiko menerapkan hukum secara keliru pada situasi yang seharusnya ada pengecualiannya. Kemudian mengungkapkan juga hikmah syariat. Proses takhsis menyoroti kebijaksanaan syariat yang mengakomodasi berbagai kondisi dan kebutuhan. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan adil. Masuk pada contoh takhsis dalam dalil. Dalil am itu contohnya kewajiban sholat bagi setiap muslim. Wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Nah, ini umum untuk semua muslim yang mukallaf. Oke, kita analisis lafadz as-sholah. Nah, as-sholah ini bersifat am, perintah dirikanlah sholat dalam konteks Al-Quran dan Sunnah. Nah, secara umum ditujukan kepada setiap muslim yang mukallaf.
Mukallaf itu adalah individu yang telah memenuhi syarat taklif. Taklif itu pembebanan syariat, yaitu baligh dan berakal. Jadi, berdasarkan dalil ini saja, setiap individu muslim yang sudah balik dan berakal, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa terkecuali diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Ini kaidah umum dan menyeluruh. Kemudian kita masuk pada dalil khas, taksis, pengecualian bagi wanita haid. Wanita haid yang tidak sholat. Dalilnya la tasulli al-haid. Kewajiban sholat bagi wanita, mengkhususkan kewajiban sholat bagi wanita yang sedang haid. Pengecualian bagi wanita yang haid. Afan. Nah, ini ada kesalahan sebenarnya. Wanita haid yang tidak sholat. Nah, wanita haid yang tidak sholat mengkhususkan kewajiban bagi wanita yang sedang haid. Nah, hadis ini berfungsi melakukan taksis terhadap keumuman perintah sholat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, ia mengeluarkan sebagian dari individu yang semula termasuk dalam cakupan lafaz am, yaitu wanita yang mukallaf, dan mengecualikan mereka kewajiban dari kewajiban sholat selama haid. Artinya, meskipun wanita muslim yang mukallaf secara umum wajib sholat, namun ketika mereka dalam kondisi haid, kewajiban mereka itu gugur. Nah, mereka tidak perlu sholat dan tidak perlu mengqadha sholat yang ditinggalkan selama haid. Bahkan diharamkan bagi mereka untuk sholat. Jadi, kesimpulannya itu kewajiban sholat berlaku untuk semua muslim yang mukallaf, kecuali wanita yang sedang haid. Ya, seperti itu. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis dalil taksis. Yang pertama, taksis dengan dalil nakli, wahyu, yaitu Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, sebuah ayat Al-Quran yang bersifat am dapat dikhususkan oleh ayat Al-Quran lainnya yang bersifat khas. Contohnya, umumnya larangan makan harta anak yatim, lalu mengkhususkan bagi mereka yang menguruskan dengan bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Kemudian Al-Quran dengan sunnah. Ini adalah bentuk taksis yang sangat sering terjadi, di mana sebuah ayat Al-Quran yang am dikhususkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Contohnya, umumnya kewajiban zakat, lalu sunnah mengkhususkan nisab dan haul. Kemudian sunnah dengan Al-Quran. Ini lebih jarang, namun memungkinkan. Nah, meskipun lebih jarang, ada kemungkinan hadis Nabi mengkhususkan sebuah ayat Al-Quran. Nah, para ulama usul fikih berbeda pendapat tentang legalitas dan contohnya, tetapi sebagian berpendapat bahwa ini bisa terjadi jika hadis tersebut berstatus hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak jalur dan dijamin dengan keabsahannya. Kemudian sunnah dengan sunnah. Ini sangat umum dan sering terjadi, di mana satu hadis Nabi mengkhususkan hadis Nabi yang lain. Kemudian yang kedua, taksis dengan dalil atau akal, dengan dalil akli atau hissi, indrawi. Yang pertama, ijma. Ijma itu konsensus ulama. Ijma ini dapat mengkhususkan suatu dalil am ketika para ulama itu sepakat. Jadi semua sepakat antara para ulama dan sebagian dari cakupan lafaz am tersebut itu tidak termasuk dalam hukum yang dimaksud. Konsensus ini menunjukkan adanya pemahaman kolektif yang kuat tentang pengecualian yang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam nas lain. Kemudian kias, analogi yang kuat bisa mengkhususkan hukum umum. Nah, kias
mentaksis ketika ilat hukum yang menjadi dasar analogi menunjukkan bahwa sebagian dari cangkupan lafadz am tidak memiliki ilat yang sama, sehingga hukum am sendiri tersebut tidak berlaku untuknya. Kemudian adat atau urf. Adat itu kebiasaan. Nah, dalam beberapa kasus, tradisi yang kuat dapat mengkhususkan hukum. Nah, urf mentaksis ketika makna suatu lafadz am dalam nas syariat dapat diinterpretasikan secara luas, tetapi kebiasaan masyarakat telah mempersempit atau mengkhususkan makna tersebut dalam praktik. Nah, ini berlaku jika syariat tidak menetapkan detail secara spesifik sehingga menyerahkannya pada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kesimpulannya, memahami konsep am dan khas bukanlah sekedar latihan dalam usul fikih. Sebaliknya, pemahaman ini adalah kunci utama fondasi esensial dalam proses istidlalil ahkam, yaitu upaya penarikan dan penetapan hukum dari dalil-dalil syariat Islam. Nah, tanpa bekal pemahaman yang mendalam tentang dua konsep ini, serta bagaimana keduanya berinteraksi melalui taksis, seseorang sangat rentan melakukan kesalahan dalam menginterpretasikan dan menetapkan suatu hukum. Nah, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang merupakan sumber utama hukum Islam seringkali datang dalam bentuk lafadz yang umum, namun kemudian dikhususkan oleh dalil-dalil yang lebih spesifik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, yang itu datangnya dari saya dan syaitan, dan benarnya itu datangnya dari Allah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.